Baik, sudah bisa kita mulai. Apa itu komputer kuantum? Ya, tentunya untuk memahami komputer kuantum, kita juga harus memahami mekanika kuantum. Awalnya, ide untuk membuat komputer kuantum diusulkan oleh Richard Feynman karena dia pada saat itu memikirkan ada perhitungan-perhitungan dalam fisika kuantum yang tidak atau terlalu sulit, terlalu besar untuk bisa diselesaikan oleh komputer kuantum. Karena itu dia mengusulkan bagaimana kalau perhitungan mekanika kuantum itu dilakukan oleh komputer yang memanfaatkan sifat-sifat kuantum. Oke. Dan ini revolusi pertama. Pada saat itu juga Charles Bennett menemukan misalkan komputasi yang bersifat reversible. Dalam komputer klasik, komputasi bisa dilakukan secara reversible, tapi akan membutuhkan lebih banyak bit. Karena yang terjadi jika kita punya dua buah input atau hanya menghasilkan satu output, maka kita tidak bisa membalik. Jika hasil keluarannya ini bagaimana? Jadi tidak reversible. Ketika tidak reversible, maka akan terjadi heat dissipation, jadi akan menghasilkan panas. Makanya semua device piranti elektronik akan menghasilkan panas, termasuk ke komputer, handphone, televisi, karena ada bit atau ada informasi yang dihapus. Jadi Landauer sudah menuliskan bahwa yang menyebabkan heat dissipation adalah penghapusan informasi, karena pada akhirnya informasi akan di-reset, dihapus, itulah terjadi disipasi panas. Pada dasarnya semua informasi, jadi komputasi itu kan adalah pengolahan informasi, dan semua informasi itu harus direpresentasikan dalam sesuatu, gitu kan? Apakah itu misalkan dalam kapasitor ada arus, tidak ada arus tinggi, arus lemah, atau yang kita biasa kenal dalam teori komputasi klasik adalah bit. Satu bit terdiri dari dua state, bisa 0, bisa 1, gitu ya. Dan nanti kita akan lihat bahwa kita memperluas konsep bit menjadi qubit, menjadi quantum bit, akan banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam komputer klasik. Contohnya kita temukan misalnya dalam komputasi klasik tidak mungkin kita melakukan 2 kali operasi yang menghasilkan sebuah NOT gate. Jadi dan nanti saya tunjukkan gimana dalam komputer kuantum bisa kita definisikan satu gerbang Hadamard gate itu sebenarnya menjadi sebuah bisa dianggap sebagai square root of NOT, karena 2 kali dilakukan dia akan menjadi flip, menjadi sebuah NOT. Informasi tentu bersifat fisik ya, karena kita komputasi pengolahan informasi dilakukan pada sebuah keadaan fisis. Nah, bagaimana ini bisa diperluas komputasi klasik menjadi komputasi kuantum? Tentu informasi klasik
sudah dilakukan di awal abad ke-19 oleh Church, Turing, dan Gödel, Universal Turing Machine. Kita nanti akan melihat bagaimana kita bisa membuat Universal Quantum Turing Machine. Dan untuk bisa memanfaatkan komputer kuantum, kita harus memahami sifat-sifat dari fisika kuantum. Jadi dalam fisika kuantum ada randomness yang berbeda dengan randomness dalam classical physics. Jadi kalau kita misalkan melempar sebuah koin, ada sifat random, apakah head atau tails. Tapi dalam komputer kuantum keacakan tidak sama dengan classical physics. Contoh misalkan ketika kita melempar koin, sebenarnya sifat acak itu karena informasi yang tidak lengkap. Ada ketika kita bisa melacak setiap state, initial state dari koin tersebut, maka kita akan bisa menentukan. Tapi sifat acak dan ada sensitivitas terhadap initial condition ya. Jadi initial conditionnya berubah sangat sedikit, tapi hasilnya bisa berubah lebih banyak. Jadi kita bicara mengenai sebuah sistem kompleks. Tapi randomness dalam kuantum tidak seperti itu. Misalkan kita punya sebuah sumber radioaktif, kita tidak bisa menentukan kapan dia akan memancarkan radioaktif. Kita hanya bisa menghitung probabilitas secara rata-rata. Jadi tidak bisa menghasilkan berbeda dengan randomness dalam kuantum. Juga dalam fisika kuantum ada non-commutativity, jadi operator yang non-commute, pengukurannya tidak bisa secara bersamaan akurat. Ya, akurasi dari sebuah pengukuran mempengaruhi pengukuran yang lain. Contohnya misalkan momentum dengan posisi itu bersifat non-commute, berarti ada ketidakpastian dari jika kita mengukur posisi dengan pasti, maka momentumnya menjadi tidak pasti. Tapi jika mengukur momentum dengan pasti, posisinya menjadi tidak pasti. Ini yang biasa juga kita kenal dengan Heisenberg Uncertainty Principle. Jadi contohnya delta X, delta P itu akurasinya tidak bisa lebih kecil dari sebuah konstan, walaupun konstan ini sangat kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan kita terapkan dalam dunia makro yang bisa kita amati sehari-hari, misalkan kita melempar sebuah bola, sepertinya kita bisa mengukur posisi dan momentum dengan sangat akurat kedua-duanya secara bersamaan. Tapi kalau diterapkan ke objek lebih kecil, mikroskopik, misalkan elektron, maka akan terjadi ketidakpastian seperti ini. Lalu dalam komputer klasik, sebuah bit bisa dicopy dan tidak ada satu aturan yang bisa melarang itu. Nah, tapi dalam komputer kuantum ada sebuah teorem disebut no cloning theorem, tidak bisa disalin. Jadi kita misalkan komputer kuantum, karena untuk bisa membuat cloning atau membuat copy dari sebuah state kuantum, berarti kita harus mengamati satu keadaan kuantum tersebut. Dan keadaan kuantum itu nanti akan kita bahas bagaimana kuantum itu sebenarnya adalah probabilitas. Jadi ketika kita mengukur sebuah keadaan kuantum, maka dia akan disebut collapse ke satu state gitu. Jadi
mempengaruhi superposisinya. Oke, nanti juga entanglement. Oke, kita bahas, kita kenal bit klasik, bagaimana kita bisa merepresentasikan sebuah state dalam binary, jadi representasi 0 dan 1 gitu ya. Oke, misalkan kita punya, sebut saja ini sebuah vektor, boolean vektor 0 dan 1 gitu. Tapi tidak bisa diantaranya, jadi hanya bisa 0 atau 1. Secara fisis kita bisa menghitung apakah misalkan ini kapasitor yang tidak ada arus ketika jadikan 0, kapasitor ketika dialiri arus menjadi 1. Dalam jadi generalisasi dari bit klasik itu disebut quantum bit. Qubit itu sebuah vektor di ruang kompleks. Jadi tidak bicara mengenai bilangan real lagi, tapi ini dalam bilangan kompleks. Sehingga ketika kita bertanya apa ini yang disebut, jadi ini disebut wave function. Jadi psi itu adalah sebuah qubit adalah sebuah wave function. Apa interpretasi dari wave function kita tidak tahu, tapi yang kita tahu adalah ketika kita mengukur bit ini, qubit ini, maka dia hasil pengukurannya entah 0 atau 1. Dan probabilitas, jadi probabilitas dari pengukuran sama dengan 0, itu probabilitasnya adalah kuadrat dari amplitude ini. Karena A dan B di sini bilangan kompleks, A dan B bilangan kompleks, jadi probabilitasnya bukan A, tapi magnitude dari amplitude dari A. Begitu juga probabilitas pengukuran mengukur state itu menjadi 1 adalah B kuadrat. Ya, tentunya A kuadrat tambah B kuadrat harus sama dengan 1. Dengan kata lain, sebenarnya sebuah qubit itu adalah bisa dianggap sebagai unit circle. Jadi kita bicara ini ruang kompleks, 0, di sini basis 1 misalkan, maka ini adalah semua qubit itu adalah bisa direpresentasikan sebagai sebuah vektor. Misalkan vektornya ada di sini, maka ini adalah, misalkan ini 45 derajat, maka ini adalah 0 tambah 1. Oke, di sini saya gunakan sebenarnya notasi Dirac yang disebut cat notation atau bracket. Jadi kalau sebuah vektor kolom itu disebut cat, vektor row vektor baris disebut bra, dan C adalah bilangan kompleks. Jadi yang disebut sebenarnya 0 itu adalah 1, jadi di basis ini dia 1, di basis ini dia. Dan yang disebut kalau ya mungkin Anda yang belajar aljabar linear lebih familiar dengan notasi yang seperti ini. Jadi 1 0 0 1. Tapi saya gunakan ini supaya lebih compact notasinya, notasi Dirac.
Artinya operasi yang dilakukan terhadap sebuah qubit harus bersifat mempertahankan probabilitasnya. Jadi itu dalam mekanika kuantum disebut unitary operation. Jadi operator untuk mentransformasi qubit disebut unitary transformation atau unitary operation. Nah, sifat dari unitary itu adalah jika ini operatornya U dioperasikan terhadap qubit, maka amplitudenya harus mempertahankan amplitude dari ini. Unitary operator. Dan secara geometri sebenarnya kita bisa lihat unitary operation dalam qubit itu adalah sebenarnya semua unit circle yang ada di sini yang mempertahankan panjang vektornya tetap sama dengan 1. Ya. Nah, ini kita bicara satu qubit, kita bisa tentunya kita bisa perluas untuk lebih dari satu qubit. Dan kita bisa lihat jika misalkan kita punya satu qubit ada 2 koefisien, jika punya 2 qubit maka ada 4 koefisien. Jadi misalkan kita punya misalkan 4 qubit, maka bisa dituliskan state-nya adalah ini 0, 0, saya sebut saja 0, seperti ini. Ini adalah sebenarnya tensor. Oke, saya tuliskan dulu. Ini. Jika kita punya 2 qubit atau punya n qubit, tadi kan sebuah qubit adalah vektor di ruang kompleks. Maka kita jika punya n qubit, jadi itu adalah tensor produk. Misalkan kita punya psi dan phi, itu adalah perkalian vektor tensor perkalian tensor. Sehingga di sini dimensi, jika dimensi di sini adalah misalkan m dan ini dimensinya n, maka dimensi dari ini akan menjadi m kali n. Atau dengan kata lain, ini akan menjadi sebuah vektor yang isomorfik dengan vektor perkalian tensor ini akan menjadi sebuah vektor yang isomorfik dengan vektor di bilangan kompleks c m kali n. Contoh misalkan, ya bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau misalkan ruang kompleksnya 2 qubit bisa menjadi 01 seperti ini kan, 00, 01. Jadi ada 4 basis vektor hasil dari tensor produk yang ini. Selanjutnya jika 3 dimensi akan menjadi 8 basis vektor dan seterusnya. Dan jika kita nyatakan misalkan contoh di sini A 00 tambah B 01 ditambah C 110 ditambah D 01 misalkan 11, maka jumlah dari koefisien ini harus sama dengan 1.
Jadi sini akibatnya ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 1. Ya. Jadi 3 qubit 8 basis, 4 qubit 16 basis, demikian seterusnya. Jadi komputasi kuantum dilakukan dengan menerapkan transformasi unitary, ya, transformasi uniter pada n qubit, maka keluarannya adalah sekumpulan vektor yang bisa diukur. Jadi kita ukur terhadap basis komputasinya, itu adalah outputnya. Nah, artinya hasil pengukuran dalam fisika kuantum bersifat probabilistik. Jadi ya, hasil keluarannya juga kita tidak bisa prediksi, tapi kita tahu probability density dari hasil keluaran itu. Di tahun 94, ya, akhir 94, Peter Shor mempublikasikan sebuah paper mengenai bagaimana bisa memanfaatkan komputer kuantum untuk yang disebut komputasi untuk melakukan faktorisasi dari bilangan prima. Dan ini yang menarik perhatian banyak orang. Kenapa faktorisasi bilangan prima penting? Karena faktorisasi bilangan prima itu adalah sulitnya. Jadi diberikan sebuah bilangan prima yang besar, sebuah bilangan yang adalah hasil kali dua bilangan prima, tapi bilangannya besar, bisa 100 digit dan sebagainya. Mencari faktor prima dari bilangan tersebut sangat sulit. Dan karena mencari faktor prima sangat sulit, ini dijadikan dasar bagi kriptografi. Jadi ketika kita browsing website, masuk ke secure line, HTTPS, SSL dan sebagainya, itu informasi yang melalui channel itu di encrypt, jadi tidak bisa disadap. Kenapa tidak bisa disadap? Ya, ada informasi yang harus dilindungi, misalnya transaksi bank, ya, transaksi elektronik melalui internet, supaya tidak bisa disadap, maka ada enkripsi, yaitu adalah pair pasangan bilangan prima. Nah, enkripsi tersebut bisa dijebol seandainya jadi ada public key. Public key ini, dari public key kita bisa faktorkan, bisa dijebol seandainya kita bisa faktorkan bilangan primanya, bilangan besar yang bisa mencari faktor prima dari bilangan yang besar itu. Oke, Peter Shor, Anda bisa coba download. Di archive. Ini bisa Anda download, polynomial time algorithm. Dan pemfaktoran, terutama faktorkan sebuah bilangan yang adalah perkalian bilangan prima, itu sangat sulit. Itu dalam algoritma klasik belum ditemukan algoritma yang efisien, dalam arti polynomial time. Jadi kita tahu dalam teori komputasi sebuah algoritma dikatakan efisien yaitu adalah kelas P, maksudnya kelas polinomial, artinya jumlah langkah yang dilakukan sebanding dengan ukuran sebanding dengan pangkat polinomial, sebanding dengan fungsi polinomial dari inputnya.
Tapi kalau dia eksponensial itu disebut sangat kompleks, kadang disebut intractable atau sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan efisien. Dan ada sebuah kelas yang disebut NP, ini adalah faktorisasi adalah kelas NP, itu adalah non-deterministic polynomial, artinya jika solusinya sudah diberikan, jadi kalau Anda menebak, ini ada sebuah bilangan, cari faktornya, jika Anda tebak, maka Anda bisa cek, lakukan perkalian, karena perkalian efisien, perkalian bisa dilakukan dengan cepat, maka Anda bisa memverifikasi solusinya dengan cepat, tapi untuk menemukan solusinya itu sangat sulit, gitu. Jadi disebut NP. Contoh ini bilangan yang kecil, misalkan diberikan sebuah bilangan ini, Anda tidak bisa langsung menebak dengan pasti, tapi ketika Anda menemukan solusinya, Anda bisa cek apakah solusinya benar atau tidak. Jadi perkalian itu sangat mudah, sangat efisien dilakukan oleh komputer, tapi faktorisasi tidak. Nah, yang dilakukan oleh Peter Shor waktu itu adalah bagaimana bisa mengubah atau ternyata faktorisasi itu bisa ekivalen, proses mencari sebuah faktor ekivalen dengan proses mencari periode dari sebuah fungsi. Jadi misalkan tadi kita mencari sebuah faktor bilangannya n, bilangan yang besar n, kita tidak tahu faktornya, maka alih-alih kita misalkan menebak, mencari secara heuristik, kita bisa ubah permasalahan ini menjadi permasalahan mencari periode dari fungsi ini. Jadi kita definisikan sebuah fungsi yaitu y pangkat a modulo n. Dan jika ditemukan bahwa fungsi ini memiliki periode r, maka faktor dari n itu adalah greatest common divisor, jadi faktor persekutuan terbesar dari y pangkat r per 2 plus minus 1 dan n. Nah, ini kita lihat persamaan x kuadrat sama dengan 1 modulo n, solusi trivialnya 1. Tapi jika n prima, maka ya solusinya cuma ini, karena tidak ada faktor lain dari n. Tapi jika n adalah perkalian dari dua bilangan, ada solusi non trivial, yaitu plus minus a mod n. Karena a kuadrat sama dengan 1 mod n, maka kita bisa faktorkan seperti ini, a kuadrat kurang 1 menjadi a tambah 1 dan a kurang 1 dengan 0 mod n. Jadi n adalah pembagi dari ini, tapi n tidak membagi masing-masing dari ini. Artinya karena a itu harus lebih kecil dari n, maka faktor non trivial dari bilangan yang kita ingin cari faktornya adalah faktor persekutuan terbesar dari a plus minus 1 dan n. Jadi kesimpulannya, solusi non trivial dari ini kita dapat menemukan faktor dari n. Mencari periode, jika periodenya adalah r, maka
faktor yang dicari adalah faktor persekutuan dari X plus minus 1 dan N. Oke, kita masuk ke algoritma short. Di dalam paper tersebut Anda bisa baca lagi lebih detailnya. Di sini saya hanya berikan semacam garis besarnya saja. Jadi kita misalkan inputnya adalah sebuah bilangan n, bilangan yang besar. Bilangan ini adalah hasil kali dua bilangan prima sehingga sulit dicari. Tapi misalkan n itu bilangan genap, ya pasti langsung mudah ditemukan. Atau jika dia bilangan prima, juga bisa ditentukan dengan cepat, atau pangkat dari bilangan prima. Ini sudah terdapat algoritma yang klasik yang efisien. Nah, jika ternyata bukan dari yang tadi tes yang tadi gagal, maka kita percaya bahwa n itu adalah hasil kali dua bilangan prima yang secara klasik belum ada algoritma yang efisien. Di sini kita coba mengkonstruk algoritmanya yang bisa dijalankan di komputer kuantum. Jadi bukan komputer klasik tapi komputer kuantum. Bagaimana kita bisa mengkonstruk itu? Maka memilih sebuah bilangan di mana Q itu bilangan yang cukup besar sehingga n kuadrat lebih besar dari n kuadrat tapi lebih kecil dari 2n kuadrat. Memilih sebuah bilangan yang tidak punya faktor yang sama dengan n. Lalu kita mempersiapkan state kuantum. Quantum state yang dipersiapkan terdiri dari dua bagian, register 1 dan register 2. Register 1 itu harus memiliki bit yang cukup untuk bisa merepresentasikan bilangan sebesar Q-1. Sedangkan register yang kedua harus cukup bisa merepresentasikan bilangan maksimum sebesar n kurang 1. Inisialisasi state dari kuantum ini terdiri dari register 1 dan register 2. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi Fourier pada register 1. Jadi sini kita punya register 1, lalu menghitung sebuah fungsi yang dihitung di register 2 gitu. Jadi untuk setiap A dalam register 1 lalu dihitung di register 2. Lalu akan mengukur fungsi. Ini pengukuran ini bersifat deterministik, non deterministik, probabilistik, dan itu akan membuat collapse. Tapi karena ada entanglement dari register 2 dan 1, maka otomatis mengukur register 2 akan mempengaruhi state juga dari register 1. Lalu kita lakukan transformasi Fourier lagi pada register 1, lalu mengukur hasil pengukurannya itu akan memberikan lambda Q kali R. Di mana lambda adalah 0, 1 dan seterusnya sampai R kurang 1. Nah, berdasarkan ini kita bisa tentukan R. Ketika R sudah ditentukan seperti tadi kita lihat sebelumnya, bahwa faktornya akan bisa ditentukan sebagai faktor persekutuan terbesar dari Y pangkat R per 2 plus minus 1 dan N. Karena algoritma ini bersifat probabilistik, tapi algoritma ini bersifat polynomial time, karena
kita cukup menghitung satu kali untuk semua bilangan tadi, dan pengukurannya bisa mempengaruhi bilangan. Jadi dalam komputer klasik, jika algoritma ini kita simulasikan dalam komputer klasik, berarti untuk setiap state di register 1, maka kita harus menghitung fungsinya di register 2. Jadi ada Q-1 komputasi untuk mengukur ini I pangkat A mod N. Tapi di komputer kuantum itu bisa dilakukan dengan cepat, dan untuk mentransformasi balik juga kita di komputer kuantum mengukur register 2 akan mempengaruhi register 1. Dan algoritma ini bisa gagal, mungkin karena bersifat probabilistik, bisa akan ditemukan 1 dan N, ya ini tidak ada gunanya ya. Lalu juga bisa mengukur lambda tadi, jika dihasilkan nilainya 0 juga tidak berguna, dan karena juga tidak bisa akan menghasilkan hasil yang salah, karena tidak mungkin 1 dibagi 0. Dan ketika gagal maka bisa diulang lagi, karena dia bersifat polynomial time, tidak mempengaruhi kompleksitasnya. Jadi disebut ini apa yang disebut bounded error. BEP ya, BEP. BEP bounded error. Polynomial time. Jadi jika kita memiliki algoritma yang bersifat polinomial tapi tidak exact, jadi bersifat non-deterministik, bersifat probabilistik, tapi dia bersifat polinomial, kita bisa ulang lagi sehingga menghasilkan. Jadi kalau secara kompleksitas, misalkan kita gambarkan di sini adalah NP, lalu di sini adalah P, bounded error QP, maksudnya ini quantum polinomial ya. Nah, ada juga bounded error polinomial, itu masih masuk dalam ini secara klasik ya, ini secara klasik non-deterministic polynomial, bounded error. Tapi komputer kuantum itu bisa kira-kira di sini. Ini adalah BQP ya. Jadi permasalahan faktorisasi bilangan dalam komputer kuantum adalah di klasifikasi ini. Yang secara klasik dia masih di luar dari polynomial time, masuk NP. Tapi dalam komputer kuantum ini bisa direduksi menjadi BEQP. Saat ini untuk berapa jumlah qubit yang bisa dibangun, saya membaca kemarin ada beberapa research center yang sudah bisa membangun 50 qubit, bisa 40 atau 50 qubit, dan mungkin untuk meretas kriptografi yang saat ini belum sanggup ya. Tapi mungkin sekitar 70 atau 100 qubit mungkin sudah bisa memecahkan algoritma Shor untuk digit yang cukup signifikan. Mungkin kalau 50 qubit kita bisa coba bilangan-bilangan yang lebih kecil. Tapi untuk mengetes apakah
algoritma ini bisa berjalan dengan baik. Dan jika Anda tertarik ingin menggali lebih dalam, Anda bisa lakukan sebenarnya simulasi langkah-langkah yang tadi di atas. Bisa kita simulasikan di komputer klasik. Walaupun dengan komputasi di komputer klasik tentu tidak sama ya. Jadi kita pura-puranya ada kumpulan kuantum, tapi langkah-langkahnya tadi kita bisa simulasi. Dan bisa cukup jika input bilangan yang ingin difaktorkan cukup besar, komputasinya bisa memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita bayangkan, oke, ini sebenarnya saya sudah buat, tapi ini 20 tahun yang lalu ya, 22 tahun yang lalu. Saya buat sebuah simulasi di komputer klasik. Oke. Ya, dan kalau kita simulasi ini, kita harus track masing-masing nilai dari register 1, register 2, sehingga ini sebenarnya sangat-sangat tidak efisien. Tapi untuk mensimulasi, melakukan tracing dari tiap-tiap langkah dari algoritma Shor tadi, dan bagaimana ini sangat plausible, sangat mungkin bisa dilakukan di komputer kuantum. Jika kita bisa memiliki sebuah komputer kuantum yang memiliki jumlah qubit yang cukup banyak, ini sangat-sangat mungkin dilakukan untuk bilangan yang cukup besar. Contoh di sini, ya, transformasi Fourier, transformasi Fourier, terus akhirnya ditemukan faktor, bisa gagal karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa algoritma ini tidak deterministik, ya, jadi bersifat probabilistik. Ketika gagal maka akan coba lagi, gagal coba lagi. Tapi karena dia bersifat polynomial time, maka tidak mempengaruhi kelas kompleksitasnya. Kedepannya, apakah komputer kuantum menggantikan komputer klasik? Saya rasa tidak. Jadi komputer klasik yang ada sekarang di handphone, di laptop, server dan lain-lain masih tetap ada. Tapi jika komputer kuantum dibangun, maka komputer ini mungkin akan masuk ke dalam sebuah server atau mainframe, di mana pengguna yang ingin melakukan proses-proses komputasi kuantum mungkin akan connect ke server itu, mainframe kuantum tadi gitu. Tapi tetap menggunakan komputer klasik. Jadi komputer klasik ini tetap yang ada sekarang, tapi untuk beberapa algoritma yang bisa efisien dilakukan oleh komputer kuantum akan terhubung dengan sebuah server yang bisa melakukan komputasi kuantum, sebuah komputer kuantum. Karena komputer kuantum akan sulit dibuat dalam skala masif. Jadi saya rasa tidak akan menemukan sebuah laptop yang di dalamnya komputer kuantum, atau smartphone yang di dalamnya komputer kuantum gitu. Itu tidak terjadi seperti itu. Karena juga secara engineering akan sangat sulit bagaimana mengisolasi state dari kuantum tersebut, dan ya sangat tidak efisien. Mungkin terlalu mahal atau terlalu sulit. Jadi kedepannya komputer klasik tetap ada, tapi ada komputer kuantum juga jadi ada booster dari komputer kuantum yang bisa melakukan menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, yang bisa jauh lebih cepat daripada komputer klasik tadi.
Ya, tadi algoritma Shor. Sebenarnya ada algoritma lain, algoritma Grover untuk pencarian database. Bahkan sebelum Shor sudah ada algoritma dari Deutsch, dan Shor membangun algoritmanya dari algoritma Simon. Algoritma Deutsch itu lebih seperti toy model, bagaimana mengukur parity dari sebuah function dalam sebuah black box. Jadi jika komputer klasik melakukannya 2 kali, komputer kuantum bisa melakukannya sekali mengukur, dia bisa mengukur parity-nya. Tapi kalau selanjutnya setelah Shor juga Grover menemukan algoritma bagaimana kita menggunakan komputer kuantum bisa lebih efisien melakukan pencarian pada sebuah database yang tidak terstruktur. Jadi biasa dalam bahasa populer disebut finding a needle in a haystack. Jadi bagaimana di kumpulan data yang tidak terstruktur kita bisa menemukan sesuatu, dan algoritma Grover itu percepatannya adalah akar n. Jadi kalau algoritma klasik, misalkan contoh algoritma Grover, ada 1 juta database. Ya. Ketika kita mencari secara algoritma klasik, maka kemungkinan besar minimal kita harus mencari setengah dari database itu. Jadi kita mencari 500.000. Jadi ada ukurannya n. Algoritma klasik rata-rata efisiensinya adalah setengah n. Jadi ada n database, maka algoritma klasik ketika tidak ada indeks, tidak ada structure, dia akan minimal mencari setengah dari data itu. Jadi kalau ada 1 juta, dia akan mencari 500.000. Tapi dengan Grover misalkan, algoritma kuantum bisa mencari akar n. Jadi kalau itu 1 juta database, algoritma kuantum bisa melakukan 1000 pencarian. Ya, dari 500.000 menjadi 1000 cukup signifikan, tapi kelas kompleksitasnya tidak bertambah. Bukan, jadi ini tetap dua-duanya masuk ke kelas P, ya. Tidak mempengaruhi kelas kompleksitasnya. Demikian, jika ada pertanyaan bisa tuliskan di komentar. Juga ada nomor WhatsApp saya yang bisa dihubungi di kolom deskripsi di bawah. Sekian, terima kasih.